Orang yang menzolimi kamu akhirnya tumbang dengan sendirinya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiakarian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas orang yang menzolimi kamu akhirnya tumbang dengan sendirinya. Nah, seperti apa yang terjadi? Gak usah meremehkan kekuatan doa. Artinya dari kartu yang pertama bisa kita asumsikan powernya dari mana? Powernya dari doa yang kamu panjatkan. Artinya dari situasi doa-doa yang kamu panjatkan akhirnya akan membentuk satu energi yang bisa termanifestasikan dengan baik. Dan terbukti pada posisi saat ini doa-doa kamu tuh ada yang memang diijabah gitu loh. Termasuk salah satunya ada doa kamu yang memang secara tidak langsung tersirat, tertuju kepada beberapa pihak yang memang menzolimi kamu di beberapa waktu yang lalu. Dan bisa dikatakan orang-orang yang menyakiti kamu, orang-orang yang menzolimi kamu, serasa juga semakin kesini semakin terkuak gitu loh. Karma-karma yang dia dapatkan, masalah-masalah yang mereka hadapi. Karena apa? Doa kamu pun juga terijabah gitu loh, dengan beberapa doa yang memang tertuju kepada mereka. Pertama, sudah terbukti kamu tahu siapa orang-orangnya yang memang selama ini menyakiti kamu. Kamu tahu orang-orangnya yang selama ini memang memiliki intensi buruk tentang kamu. Pengen menjatuhkan kamu, pengen menjungkalkan kamu, dan juga pengen bagaimanapun juga melemahkan kekuatan yang ada dalam diri kamu. Dan kamu punya insting yang kuat gitu loh. Kalau orang ini akan terus-terusan mengupayakan hal itu. Dan kemudian di poin berikutnya, orang ini selama di beberapa waktu yang lalu selalu saja mencari-cari masalah dengan kamu. Masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Hingga pada akhirnya mereka saat ini sudah mulai menemui balasannya. Mereka sudah menemui karmanya. Pertama, mereka merasakan tidak tenang. Mereka sudah merasakan ada beberapa situasi yang tidak tenang terkait dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Kenapa? Karena posisinya sepertinya memang juga mereka dalam kondisi yang sedang tertekan, sedang terpuruk dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa at least masalah-masalah yang lainnya. Betul-betul mereka sedang terpuruk. Dan kemudian posisinya adalah mereka ini masih cukup pintar, masih cukup cerdas. Untuk apa? Untuk menyembunyikan segala macam permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Padahal sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh lagi, mereka ini sebenarnya sedang merasakan beberapa pressure yang luar biasa. Merasakan ada beberapa masalah-masalah yang memang sangat-sangat luar biasa besar. Sehingga apa? Di sini muncullah keadaan-keadaan di mana mereka merasa nggak nyaman. Muncullah keadaan-keadaan di mana mereka tidak merasakan adanya ketenangan di dalam menjalani kehidupan dia. Karena apa? Dia pun juga merasakan beberapa tekanan-tekanan yang silih berganti gitu loh. Masalah mereka tuh nggak ada habisnya untuk posisi saat ini. Dan kemudian energi positif mereka itu pelan-pelan menghilang gitu loh. Karena apa? Ya memang akhirnya memang pada situasi orang yang menzolimi kamu, orang yang menyakiti kamu itu kan juga pasti akan tumbang dengan sendirinya gitu loh. Sehingga apa? Dalam kondisi yang muncul, akhirnya mereka memiliki beberapa energi positif yang hilang. Dan kemudian mereka mengalami masalah dengan beberapa orang. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Mungkin pada beberapa waktu yang lalu kamu menganggap orang ini kebal masalah. Kau menganggap orang ini tidak akan bermasalah, tapi pada faktanya, pada akhirnya saat ini kau bisa untuk lihat sendiri. Pada endingnya, pada akhirnya dia pun juga merasakan adanya beberapa perkara, adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terus muncul. Merasakan permasalahan-permasalahan yang terus terjadi, dan dia memiliki koneksi yang kurang baik dengan orang lain. Terbukti mereka dalam situasi saat ini pun juga ada beberapa masalah dengan si A, si B, si C, dan sebagainya. Dan itu masih akan terus berlanjut.
Ditambah lagi di dalam sisi keluarganya, mereka pun juga akan tumbang dengan sendirinya dalam keluarganya. Karena apa? Secara personal keluarganya, baik keluarga kecilnya ataupun keluarga besarnya, dia pun juga merasakan ada beberapa masalah-masalah yang muncul. Dia pun juga merasakan adanya beberapa problematika-problematika yang terus terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa koneksi masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Dia pun juga merasakan ketidaknyamanan di dalam posisi keluarganya. Sehingga dalam situasi yang terjadi saat ini, mereka pun juga dalam kondisi yang sebenarnya merasakan situasi yang tertekan gitu loh. Kok bisa ada masalah-masalah yang silih berganti? Kok bisa ada perkara-perkara yang terus bermunculan gitu loh. Sehingga dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah memang kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur juga. Karena apa? Karena posisinya, pada posisi saat ini, mereka pun juga dalam kondisi yang memang pada akhirnya mengalami beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini yang memang pernah tersakiti beberapa waktu yang lalu. Sekarang mereka yang akan mengalami itu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, pada akhirnya mereka itu juga merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang dimana mereka juga mengalami beberapa masalah finansial. Dan terbukti saat ini pun juga mereka mengalami adanya beberapa masalah-masalah finansial yang terjadi. Masalah keuangan mereka sedang berantakan. Mereka juga merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang memang keadaannya tidak begitu baik. Merasakan beberapa masalah-masalah yang saat ini juga terus terjadi. Sehingga memang dalam konteks saat ini bisa dikatakan mereka juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan kondisi finansialnya mereka pun juga semakin kesini semakin terpuruk, semakin menunjukkan adanya keterpurukan. Sehingga apa? Dengan adanya situasi yang semakin menunjukkan adanya keterpurukan, tentu ini juga nanti akan memberikan situasi yang gak nyaman bagi diri mereka. Mereka akan mengalami kekurangan uang, sedangkan hutang mereka juga cukup banyak, sehingga mereka pun juga merasakan ada ketidaknyamanan yang terjadi, hingga pada akhirnya mereka akan tumbang dengan sendirinya. Dan biarkan saja, karena itu adalah karma yang akan mereka dapatkan. Itu adalah balasan yang memang sepantasnya mereka dapatkan. Jadi kamu gak usah banyak tingkah. Sekarang kamu fokus saja dengan apa yang terjadi dalam diri kamu, dan biarkan semesta yang membalaskan itu semua gitu loh. Dan pada akhirnya yang menyakiti kamu, yang menzolimi kamu, akhirnya akan tumbang dengan sendirinya tanpa harus kamu kotori tangan kamu. Dan kemudian juga memang dalam posisi saat ini, jangan berarti kamu merasa hebat, karena ini adalah balasan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka. Bukan karena hanya doa-doa kamu saja. Sehingga apa? Jadikan ini sebagai pembelajaran supaya apa? Kamu tetap berbuat baik kepada siapapun. Karena dengan kau bisa berbuat baik kepada siapapun, tentu kebaikan juga akan terus hadir di dalam posisi diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Ridiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.